Muslimah Beauty, Muslimah punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Alvina dan Gina. Waalaikumsalam. Halo Kita juga virtual ya sekarang ya. halo juga teman-teman Muslimah Beauty Podcast. Nah, di podcast kali ini aku sama Gina kedatangan bintang tamu ya, Gin. Ada di bawah. Bintang tamu ini ada Alvina Melianta. Alvina Melianta ini bekerja di salah satu perusahaan BUMN gitu ya? Ya, betul sekali. Nah, mungkin Alvina boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman Muslimah Beauty Podcast nih. Ya, assalamualaikum teman-teman Muslimah Beauty. Perkenalkan, nama aku Alvina Melianta, bisa dipanggil Alvina. Saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN, namanya Airnav Indonesia, bergerak di bidang penerbangan. Namanya apa Kak? Sorry tadi kurang jelas. Namanya Airnav Indonesia. Airnav Indonesia ya guys namanya. Nah, Alvina ini kalau nggak salah bekerja profesinya ya sebagai Aeronautical Communication Officer gitu ya? Iya, Aeronautical Communication Officer. Biasa disebut ACO, biar lebih gampang. ACO. Jadi nanti kita tulis aja ya Kak di bawah Alvina itu sebagai apa sih gitu, biar teman-teman bisa tahu lebih jelas. Benar. Nah, mungkin Alvina boleh boleh di-sharing gitu ya. Sekarang lagi sibuk ngapain gitu kan. Terus sekarang kerjaan sebagai ACO itu ngapain aja sih gitu. Sekarang sibuknya paling cuman kalau ada jadwal dinas kerja, kalau libur ya paling bersih-bersih rumah, baca buku gitu buat ngisi waktu luang. Kalau untuk tugas sendiri sebagai ACO, aku kerja di 2 unit. Oke. Di 2 unit yang unit pertama itu namanya adalah Flight Service Station. Di situ aku memberikan saran kepada pilot selama pesawat itu terbang di ruang udara wilayah tanggung jawab Pontianak FSS. Jadi aku bekerja di Pontianak nih sebelumnya. Terus yang unit kedua, aku tuh kerja di ATS Reporting Office atau disingkatnya adalah ARO. Di sana aku memvalidasi data penerbangan sebelum pesawat itu terbang. Contohnya kayak, jadi sebelum pesawat terbang itu, mereka harus ngirimin rencana penerbangan, atau biasa kalau di aku sebutannya flight plan. Di situ isinya ada registrasi pesawat, tipe pesawat, habis itu dia destinasinya kemana, rute mana yang dia lewatin, level berapa, speednya berapa, endurance-nya berapa, nama pilotnya siapa, jadi lengkap semuanya. Gitu itu sih. Di AFS ya Kak? Kalau yang validasi data itu di ATS Reporting Office atau biasa disebut ARO. ARO. Oke, jadi Kakak ini di ACO itu ada 2 job desk ya berarti ya? Iya. Udah berapa lama sih Kak kerja sebagai ACO? Kerja sebagai ACO aku baru 3,5 tahun. Jadi aku lulus SMA 2017. 2017 akhir aku langsung ditempatin di Pontianak, di Airnav Indonesia cabang Pontianak. Oh, berarti kamu waktu pas sekolah SMA dulu memang sekolah khusus penerbangan gitu ya? Oh sorry maaf, bukan SMA, ternyata sekolah di sekolah penerbangan. Ya, sekolah tinggi penerbangan, lulus tahun 2017. Aku ditempatin di Pontianak, Airnav Indonesia cabang Pontianak. Oke. Gitu. Itu kalau boleh tahu, jadi misalnya dulu STIP-nya di mana? Namanya STPI. STPI. Iya, STPI. Di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Tangerang. Oh, di Tangerang. Berarti kamu sebenarnya domisilinya di Tangerang, tapi ditempatin di Pontianak gitu ya? Enggak juga sih. Jadi aku tuh aslinya orang Solo. Terus aku merantau ke Tangerang buat sekolah di sana. Terus aku ditempatinnya di Pontianak. Jauh banget ya sebenarnya. Tapi emang apa cita-cita kamu udah pengen banget gitu sekolah di penerbangan gitu atau gimana sih?
Sebenarnya dulu itu waktu SMA, aku tuh nggak tahu ada sekolah tinggi penerbangan Indonesia ini. Kalau ditanya dulu cita-citanya mau apa, pasti namanya anak kecil kalau ditanya mau cita-cita mau jadi apa sih, pasti kalau nggak dokter, pilot, tentara. Nah aku dulu pengen banget jadi dokter. Terus waktu udah kelas 3 SMA bingung nih mau masuk jurusan kuliah apa, karena ternyata aku nggak bisa belajar biologi karena aku lebih tertarik sama matematika dan kimia. Sampai akhirnya ada salah satu temen di kelas, dia bilang dia mau daftar sekolah penerbangan. Terus aku tanya, itu sekolah apa ya? Gitu. Coba aja cari di websitenya. Jadi aku cari website ini, ternyata dia adalah sekolah kedinasan waktu dulu. Dan ternyata lagi di depan rumah itu ada orang baru ngontrak rumah. Mereka tuh magang di salah satu bandara di Solo. Dan mereka adalah ACO. Jadi kayak udah jalan Tuhannya aja gitu buat jadi seorang ACO gitu. Kesempatannya diperlihatkan ya sama yang di atas. Oh, iya, kamu lebih baik kayak gini. Iya benar. Gak nyangka juga sih sebetulnya. Kak, kalau di sekolah kakak ini itu ikatan dinas kah atau kakak mencari pekerjaan sendiri setelah lulus? Kalau zaman aku dulu, mereka masih ikatan dinas. Aku sekolah 3 tahun dan lulusan aku pasti bekerjanya di Airnav Indonesia. Tapi ada tahap wawancaranya juga, ada tesnya juga sebelum diterima di Airnav Indonesia sendiri. Kalau untuk sekarang mungkin udah nggak ikatan dinas lagi, cuman masih diarahkan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya, jurusannya di sekolah itu. Kalau kakak jurusannya apa tuh, kalau boleh tahu waktu kuliah? Kalau aku kuliah, dulu jurusannya komunikasi penerbangan namanya. Oh gitu. Jadi Komunikasi sinkron ya, penerbangan. sebagai ICO ya. Oke. Iya. Tapi Alvina sendiri nih, yang paling menyenangkan dari pekerjaan kamu sebagai ICO ini apa sih? Menurut kamu tuh? Yang paling Menurut kamu tuh ICO tuh gimana? Susah apa gampang? Kalau dibilang susah, pasti awalnya susah banget. Karena kan nggak ada sesuatu hal yang besar itu diambil secara mudah gitu. Prosesnya susah banget waktu zaman pendidikan. Karena dari awal nggak tahu sama sekali dunia penerbangan. Keluarga juga nggak ada yang dari penerbangan. Tiba-tiba sekolah di sekolah penerbangan, duduk, dikasih buku yang isinya bahasa Inggris semua. Kayak apa ini gitu, nggak tahu gitu harus apa gitu. Sempet di fase yang pengen nyerah, kayak aduh kayaknya udah nggak sanggup deh, kayak nggak bisa deh ini, nggak pengen banget keluar. Cuman kayak mikir lagi perjuangan orang tua buat nyekolahin di STPI, habis itu banyak banget yang pengen sekolah di situ. Di situ sih motivasinya buat lebih kayak harus lebih bersyukur kalau kamu udah dikasih kesempatan sama Allah untuk jadi seseorang yang berguna nantinya di masa depan. Kalau hal yang paling menyenangkan itu adalah bisa ngobrol sama pilot. Itu gak pernah dibayangkan sebelumnya sih sebenarnya. Kayak baru pertama kali ngobrol sama pilot, ingat banget waktu on the job training di salah satu bandara di Sulawesi. Itu megang mic. Mau ngomong sama pilot tuh mic-nya getar. Jadi harus dipegang sama 2 tangan gitu. Saking deg-degan nih kayak, aduh pertama kali nih ngomong sama pilot gitu. Itu sih yang paling nyenengin. Oke, itu jadi pengalaman. Jadi pengalamannya. Kalau ACO sendiri itu, kalau ACO sendiri itu Kak lebih banyak dominasi oleh perempuan atau laki-laki sebenarnya? Sebenarnya lebih banyak laki-laki. Karena di zaman pendidikan itu kita STPI sendiri menganut yang namanya semi militer. Jadi ya, habis itu untuk penempatannya sendiri kan kita dikasih tahu di Airnav sendiri ada tanda tangan kontrak yang isinya adalah kamu siap ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia. Jadi lebih banyak laki-laki sebenarnya. Tahan banting ya sebenarnya untuk profesi ini ya, bisa dibilang. Iya, mentalnya harus kuat, ya benar. Semi militernya tuh gimana tuh maksudnya? Apa aja? Semi militer mungkin lebih ke binaan untuk mentalnya nanti waktu kerja.
Apalagi di dalam dunia penerbangan itu kan kita menjaga keselamatan banyak orang di dalam pesawat gitu kan. Nggak boleh panik kalau misalnya ada suatu hal yang di luar dari kebiasaan. Nah, di pendidikan itu dilatih mentalnya, gimana caranya kita nggak panik, gimana kita untuk berpikir lebih cepat kalau misalnya ada suatu hal di luar dari kebiasaan. Oke. Lebih seperti itu sih. Oke. Waktu kamu belajar kayak gitu gimana? Apakah itu menyulitkan buat kamu atau enggak? Awalnya sulit banget, sampai mungkin tiap malam nangis karena saking gak kuatnya gitu. Tapi karena banyak teman-teman gitu yang nguatin, kita sama-sama bareng-bareng nih 3 tahun gitu buat sekolah di sini gitu. Jadi ya lama-lama jadi enjoy, jadi senang buat ngelakuinnya, jadi nggak ada beban gitu di dalam pikiran sama di hati. Oke. Nah, berarti kesulitan atau tantangan yang kamu hadapi selama kamu bekerja sebagai ACO apa aja nih, Alfi? Tantangannya mungkin waktu awal kali datang ke Pontianak gitu ya, baru pertama kali keluar Jawa gitu. Terus harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, harus menguasai prosedur yang baru di Airnav Pontianak ini sendiri gitu, harus belajar dari awal lagi, ruang udaranya seperti apa yang harus dilakukan, SOP-nya seperti apa. Itu mungkin tantangan awalnya. Tapi lambat laun ya udah biasa aja sih, udah enjoy, udah senang kerja sesuai passionnya waktu zaman kuliah gitu. Jadi kayak udah tenang-tenang aja sih sekarang. Berarti Karvina ini mencintai pekerjaannya juga ya. Jadi enjoy untuk melaksanakan pekerjaan itu. Iya, betul. Benar-benar. Case agak ini kah? Koneksinya? Halo Kak Arvina. Alvina. Koneksinya kayaknya sepertinya agak terganggu teman Muslimah Beauty Podcast. Sambil menunggu gimana nih? Iya, sambil menunggu Alvina mungkin kita chat-chat dulu kali ya, Gin. Ini si Alvina ini benar-benar inspiratif banget ya. Maksudnya buat teman-teman muslimah di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk sekolah penerbangan ataupun mungkin sekolah yang lainnya gitu. Walaupun awalnya mungkin bukanlah cita-cita ya, seperti yang Alvina sendiri lakukan gitu kan, emang bukan cita-cita, tapi ternyata lambat laun kok jadi asik gitu, dan ternyata memang dapat ibaratnya kayak dapat pencerahan juga dari Allah. Dapat pencerahan juga dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dikasih petunjuk bahwa inilah jalan yang akan kamu tempuh gitu. Oh iya Kak Rere, jadi kalau aku sendiri dengar cerita Kak Alvina sih, ini bisa buat pandangan juga buat anak-anak yang sebentar lagi mau lulus SMA. Oh iya, betul. Iya, jadi apa sih yang harus dipersiapkan saat kelulusan, atau lagi bingung nih jurusan apa yang mau aku ambil, mungkin bisa mengambil jurusan seperti Kak Alvina ini. Siapa tahu rezekinya kan. Betul banget. Mungkin kalau misalkan kamu memang pengen sekolah di penerbangan, kalau di sekolah penerbangan gitu berarti banyak jurusannya ya, nggak harus pilot gitu keluar. Benar. Bisa jadi kayak Alvina ini, jatuhnya kayak komunikator. Mungkin kalau kurang tinggi dan berat badan aku kurang profesional, mungkin bisa dicoba ACO. Betul. Oke, Gina mungkin ada yang mau ditanyain, Gin? Jadi Kak Alvina tadi udah nge-sharing ya tentang kesulitan dan tantangan jadi ACO itu gimana. Untuk saat ini sih Kak Alvina kesulitan dan tantangannya nggak ada, karena Kak Alvina sangat love banget nih sama pekerjaannya. Jadi aku pernah nonton series gitu Kak. Jadi dia bekerja juga sebagai ACO, terus dia itu galau gitu karena putrinya itu meninggal dunia. Jadi dia kepikiran gitu pada saat bekerja, sehingga penerbangannya itu jadi stres gitu pesawatnya. Nah, kalau kakak sendiri, hal kecil deh dari perempuan itu kan kita ada PMS nih, menstruasi gitu. Iya benar. Nah itu gimana kakak menghadapi mood setiap bulannya? Mood swing ya? Iya, mood swing. Karena udah
biasa kali ya dari zaman taruna, mungkin lebih berat lagi gitu. Buat kalau misalnya kita lagi PMS terus tiba-tiba mental kita ditempa waktu zaman pendidikan. Jadi waktu pas kerja tuh, waktu PMS ya biasa aja karena sistem kerjanya juga di tempat aku, dia ada restnya, ada kerjanya. Jadi semisal satu shift dinas itu ada 2 orang, jadi 3 jam dia dinas, 3 jamnya dia istirahat gitu. Jadi nggak 6 jam dia full dinas gitu. Jadi ada istirahatnya lah, istilahnya seperti itu. Berbeda ya pada jam kerja umumnya ya. Iya. Oh. Berarti jam kerjanya gimana? Maksudnya kan tadi katanya ada shifting gitu ya. Iya. Shiftingnya itu boleh di sharein nggak? Maksudnya shiftingnya itu kamu kerjanya pagi sampai siang atau siang sampai sore atau gimana gitu? Kerjanya untuk di setiap bandara kan beda-beda. Untuk di Pontianak sendiri, karena operating hours bandaranya cuma sampai jam 7 malam, jadi kita cuma ada dinas pagi dan dinas siang. Dinas pagi itu dia dari jam 5:30 sampai jam 12, sisanya jam 12 sampai jam 7 malam. Gitu aja sih. Berarti nggak terlalu memberatkan juga ya maksudnya? Iya, enggak. Karena dituntut kita nggak boleh stres kan. Kalau misalnya stres, banyak pikiran, nanti kerjanya jadi amburadul semua gitu. Betul. Kamu pernah mengalami itu nggak? Mencampur adukan antara urusan pribadi dengan kerjaan. Mungkin pernah, kalau misalnya lagi galau gitu masalah percintaan kan biasanya juga suka stres sendiri gitu kan. Jadi pas sampai kantor gitu biasanya aku minta rest duluan, aku minta istirahat duluan, aku tidur dulu gitu, aku nenangin pikiran aku dulu, baru habis itu aku dinas shift yang kedua, bagian kedua, gitu sih. Ini boleh dicontoh ya kalau misalkan lagi ada pekerjaan. Problematika percintaan gitu, istirahat dulu. Gitu. Kak Alvina, penasaran nih aku, kalau Kak Alvina sendiri itu ngobrol sama pilotnya gimana sih? Lebih ke teknis kah atau cuaca di udara atau gimana? Kalau aku, jadi kita tuh udah ada prosedur bicaranya sih sama pilotnya. Apa yang harus dibicarain. Mungkin lebih kayak aku sebagai ACO sendiri memberikan saran, misalnya saran untuk naik ketinggian level segini, atau saran abis ini kamu harus kontak ke frekuensi ini gitu. Cuaca juga iya, kayak cuaca di misalnya di Pontianak seperti apa gitu, dari anginnya, terus kecepatan anginnya, dia temperaturnya berapa, suhunya berapa, semua dikasih tahu sama pilotnya. Apa yang pilot butuhin, kita harus siap buat kasih tahu. Tapi bukan teleponan menye-menye ya. Ya enggak tuh. Halo pilot, boleh minta nomor teleponnya enggak? Aduh, susah langsung ke record ya kalau bisa ngobrol itu di frekuensi. Tapi Alvina nih tugasnya itu penerbangan dari Pontianak ke bandara lain atau dari bandara lain ke Pontianak? Jadi job desk aku di unit FSS sendiri, aku itu mengawasi dan memberi saran kepada pesawat itu dari ketinggian ground sampai level 120. Jadi bukan dari pesawat mau mundur, dia mau take off itu bukan urusan aku. Jadi aku urusannya pas pesawatnya udah take off, udah terbang, baru nanti dia kontak di frekuensi aku kalau dia terbang sampai ketinggian 120, level 120. Ibu di atas permukaan laut, permukaan kaki. Jadi untuk penerbangannya sendiri bisa dari Pontianak ke destinasi yang dia tuju, ataupun sebaliknya pesawat yang ke Pontianak, atau pesawat yang overflying, yang melintas di wilayah udara aku. Misalnya contoh kayak pesawat mau dari Palembang gitu, mau dari Palembang ke Balikpapan gitu. Nah dia biasanya kontak di wilayah udara aku, tanggung jawab wilayah udara aku. Oh gitu, berarti kontak-kontakannya per wilayah gitu ya, sama ketinggian. Per wilayah, iya. Sama ketinggiannya. Oke. Kayaknya sibuk banget ya Kak Alvina ini kerjanya telepon.
Maksudnya bingung gitu loh Kak. Kakak sendiri bingung nggak sih harus calling yang mana atau emang itu otomatis dari sistem? Enggak otomatis dari sistem sih, karena udah diajarin waktu zaman taruna, waktu zaman pendidikan, plus udah tahu prosedurnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada pesawat yang kontak, misalnya ada 2 atau 3 pesawat yang manggil di frekuensi aku, pasti aku akan mendahulukan pesawat yang pertama kali dia kontak sama aku, manggil FSS Pontianak gitu. Sesuai urutan aja gitu, nanti yang lainnya di standby dulu. Oke, berarti sesuai urutan. Gitu ya. Jadi tetap ada antrian ya jatuhnya. Ada antriannya. Iya. Menarik banget ya Kak Rere, kayak kita dapat pelajaran baru lagi dari podcast ini. Benar bang. Selalu ada ilmu baru setiap kali podcast kita nih. Sekarang kita terbang nih, ilmunya terbang meraih mimpi ya. Kemarin kita jualan, sekarang kita terbang. Betul. Oh iya, Kak Alvina ini followersnya Muslimah Beauty ya, jadinya ya. Iya. Jadi kalau teman-teman yang pengen sharing tentang pekerjaan atau tentang pengalaman kalian, boleh banget DM di kita ya Kak Rere ya. Betul sekali. Contohnya kayak Alvina ini mau sharing informasi tentang profesinya itu sangat menginspirasi sih menurut aku gitu kan. Karena mungkin buat teman-teman semua yang tadinya mungkin kayak Gina bilang ya, baru lulus SMA bingung nih mau sekolah di mana gitu kan. Siapa tahu setelah nonton podcast ini jadi pengen sekolah kayak Alvina gitu kan. Nah, tapi kalau Alvina sendiri ini boleh kasih saran atau pesan nggak nih buat teman-teman muslimah yang saat ini sedang berjuang menggapai mimpinya? Mungkin pesannya seperti pada umumnya, jangan pernah menyerah gitu atas impian-impian yang dikejar. Karena nggak ada suatu kesuksesan itu diambil secara instan, didapatkan secara instan. Ada prosesnya. Walaupun prosesnya itu ada sedihnya, ada kecewanya, ada putus asanya, tapi balik lagi nggak semua orang punya niat sebesar apa yang udah kalian lakuin sekarang ini. Dan yang paling utama tetap berdoa sama yang di atas, sama Allah ya, yang punya alam semesta ini, yang punya kehidupan ini, biar dilancarkan jalannya. Amin. Ih, Kak Alvina inspiratif banget, aku suka. Oh iya, Kak Alvina sendiri kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa Kak? Aku kelahiran tahun 96. Oh, 96 ya berarti. Sama Gina beda? Sama? Beda. Aku 98. Oh, okay. Masih muda. BTW Kak Alvina. Iya, aku tinggalnya di Palangkaraya Kak Alvina. Kita satu. Oh, di Palangkaraya. Ya. Satu pulau ya? Iya, satu pulau. Bisa mampir ke Pontianak, nanti aku jemput di bandara gitu. Aduh, jauh banget Kak. Aku aja nggak pernah ke sana. Kalau Kak Alvina sendiri dengar kata ACO, itu apa sih yang terpikir di benak kakak saat yang paling relate tentang ACO? Satu kata yang paling relate. Satu kata yang paling relate tentang ACO itu adalah safety. Sesuai dengan misi Airnav, yaitu mengutamakan keselamatan penerbangan. Jadi safety yang paling utama. Betul banget, safety. Ya, pokoknya kerja itu benar-benar harus safety first ya, gitu. Iya, benar, safety first. Apalagi profesinya kayak Alvina gini, profesi kayak aku sama Gina juga kita harus safety first ya, gitu. Iya, semua profesi kayaknya harus tetap safety deh. Tapi kalau Kak Alvina itu kayak memegang nyawa manusia gitu loh, kalau kesalahan sedikit aja. Iya, serem juga ya kalau dia. Maksudnya Kak Alvina pernah takut nggak sih misalkan lagi ada badai atau hujan deras, itu Kak Alvina worry nggak sih untuk berkomunikasi sama pilot atau gimana? Sebenarnya mungkin yang lebih worry pilotnya sendiri kali ya, karena dia yang bawa pesawatnya, dia yang kena sama cuacanya gitu. Mungkin kalau aku sendiri mencoba untuk tenang, memberikan informasi apa yang dibutuhkan sama pilot, dia maunya apa gitu. Dia mau turun ketinggian segimanapun atau naik ketinggian dimanapun silahkan, selama itu bisa selamat gitu pesawatnya sampai tujuan.
Oh, berarti kamu ibaratnya kamu ngasih saran ke pilot, tapi si pilot ini tetap yang megang kendali ya? Iya, tempat yang megang kendali bener. Oke, tapi kamu pernah nggak sih beradu argumen dengan pilot? Alhamdulillah belum pernah ya sampai belum. saatnya, jangan sampai gitu. Tapi biasanya ada nggak Kak untuk adu argumen gitu? Kalau Umumnya. adu argumen nggak pernah, ngeri juga ya adu argumen lagi di langit gitu. Iya. Agak serem juga sebenarnya. Jadi nggak pernah sih, belum pernah alhamdulillah. Oke. Gimana Gimana Gina? Aku kira ACO itu kayak kita kerja biasa di kantoran gitu ya Kak, kayak sharing atau apa, atau adu argumen juga kayak yang kita tanya tadi, ternyata enggak. Tapi apa ya, rasa deg-degannya mungkin lebih besar daripada apa yang kita kerjakan biasanya di kantoran. Iya sih, karena berhubungan dengan keselamatan seseorang gitu. Benar. Alvina sendiri Instagramnya apa Kak? Instagramnya @alvinamelianta. Oke, di follow guys. Guys, nanti kalau misalnya buat teman-teman mungkin yang pengen tanya tentang sekolah penerbangan, boleh nih langsung kontak Alvina aja. Iya, boleh banget. Gitu kan. Siapa tahu, Kak, aku pengen sekolah juga nih di penerbangan. Nah, nanti bisa tuh Alvina ngasih share and tips buat teman-teman Muslimah Beauty Podcast gitu kan. Bisa banget. Oke, ini perbincangannya benar-benar sangat inspiratif banget, dan Alvina ini cukup maksudnya bukan cuma sekedar inspiratif gitu, tapi benar-benar yang kamu benar-benar dari nol, yang tadinya kamu nggak punya cita-cita menjadi seorang ACO gitu, tapi ternyata Allah menunjukkan jalannya gitu kan. Iya, benar. Berada di sini gitu. Oke, Gina, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Banyak banget sih Kak, karena penjelasan dari Kak Alvin itu aku penasaran gitu. Penasaran, sebenarnya masih banyak banget ya yang pengen ditanyain. Iya, benar-benar. Oke, apa sih yang mau ditanyain emang? Oh iya, aku mau bilang terima kasih dulu untuk Kak Alvina hari ini udah izin bekerja nih demi konten sama bareng-bareng sama Muslimah Beauty. Oke. Sama-sama, aku juga makasih banget udah bisa masuk ke dalam podcastnya Muslimah Beauty. Berarti Alvina meluangkan waktunya ya demi podcast ini ya. Wah, terima kasih sudah meluangkan waktunya ini, berhubung karena durasi juga. Siap. Sebentar lagi sudah mau habis nih. Oke, kalau gitu masih ada lagi yang mau ditanyain atau Alvina mau ngasih saran beberapa petuah untuk teman-teman Muslimah Beauty Podcast? Apa ya petuah ya? Balik lagi tadi sih, jangan menyerah jangan menyerah atas impian kalian. Nikmati prosesnya, berjuang, ikhtiar, selain semua yang di atas, insya Allah pasti dikasih jalan yang terbaik. Amin. Dan jangan lupa untuk bersyukur ya kan? Iya, bersyukur itu yang paling utama. Gina, ada lagi yang mau ditanyain ya? Enggak ada Kak, nanti aku DM Kak Alvina langsung aja deh. Siap. Oke, kalau gitu teman-teman Muslimah Beauty Podcast, sepertinya sampai sini dulu perbincangan kita dengan guest star kita, Alvina Melianta, yang sebagai SEO ya profesinya, kepanjangannya adalah Aeronautical Communication Officer, gitu ya. Iya. Oke, nah buat teman-teman Muslimah Beauty Podcast, semoga podcast kita kali ini benar-benar membawa edukasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Dan semoga sih Muslimah Beauty Podcast juga selalu sehat terus ya kan, karena pandemi ini masih berlangsung gitu, tetap jaga kesehatan. Alvina juga ya, stay safe. Siap. Oke, kalau gitu aku Rere, aku Gina, dan ada Kak Alvina. Kita pamit undur diri dulu ya teman-teman Muslimah Beauty Podcast. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak Alvina atas makasih Kak. Terima kasih banyak Kak Gina, Kak Rere. Sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Alvina ya.
Iya, siap. Makasih banyak. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagramnya Alvina juga. Dadah. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.